Selamat sore pemirsa MDTV, Media Surya, Antonius Marwatun Channel, di mana saja berada. Saat ini saya sudah bersama Bapak Sinu Yohanes SPD, salah satu caleg Partai Amanat Nasional daerah pemilihan 4, Kecamatan Nagawutun atau di Ulandoni. 3 kecamatan ini yang meliputi daerah pemilihan 4. Beliau mantan guru dari SMA Suradikara, pernah menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Pada, SMA Negeri 1 Nagawutun, dan terakhir pensiun di SMA Negeri 2 Nubatukan. Sudah banyak generasi kader Lembata yang beliau didikan, kemudian hari ini sudah banyak juga yang berkarya di Lembata. Ya, Bapak sini mungkin kita sedikit ini di baliho optimalisasi kinerja. Kita kabar ke masyarakat pemilih dan tempat atau masyarakat tempat seluruhnya. Mungkin apa gambaran Bapak terkait politik itu apa? Mungkin bisa digambar. Bagi saya itu politik itu sebenarnya hal yang positif. Politik hanya ketika setiap perorangan yang menjalankan politik itu kadang-kadang juga muncul hal-hal negatif. Jadi sebenarnya politik itu baik untuk kita berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada umumnya kan ada yang punya niat tujuan tertentu bahwa ketika mereka masuk dalam dunia politik itu ada yang mengejar hal-hal tertentu, harta, uang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya terpanggil, saya bilang saya ini kan kehidupan kita kan dari masyarakat kecil, kita orang tua kita orang tua miskin, lalu kita prihatin kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu saya terpanggil untuk coba terjun dalam dunia politik dengan menawarkan beberapa program yang langsung menyentuh ke masyarakat kecil. Selama ini kan caleg yang maju ini ketika turun itu saya dengar mereka sosialisasi belum pernah ada program-program yang menyentuh masyarakat. Mereka hanya ngomong soal program secara keseluruhan, tetapi menyentuh langsung dan masyarakat, misalnya masalah kesehatan, bayar pajak mereka punya, pendidikan anak, pelayanan mereka untuk tinggal di rumah ketika mereka datang berobat dan lain sebagainya kurang diperhatikan. Padahal mereka itu sangat membutuhkan, sehingga saya punya pikiran bahwa saya terjun ke dunia politik ini semata-mata mau menolong orang kecil, karena saya dari keluarga orang kecil. Saya merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang kecil. Kita omong soal misalnya koruptor dibunuh, tapi dampaknya bagi orang kecil itu apa? Tidak kan? Atau misalnya pajak misalnya ada yang kemarin itu mereka mau berjuang untuk menghapuskan pajak. Pajak tidak bisa dihapuskan, itu penghasilan untuk membangun kembali kita punya daerah negara ini kan dari hasil pajak. Oleh karena solusi yang tepat itu ya masyarakat saya bayar pajak nih, supaya kita menolong mereka. Itulah pandangan Bapak. Ya, pandangan saya punya. Ini soal memberi pelayanan, memberi tolong kepada masyarakat kecil itu langkah-langkah konkret nanti. Ya, langkah konkret. Dan ketika saya sosialisasi di sana, saya omong tinggal saja berapa mereka pemilih menjatuhkan pilihan. Kalau jatuhkan pilihan pada orang yang menolong mereka, membantu mereka, ya silakan. Tapi juga saya tidak memaksa. Tentu pasti banyak yang tanya dananya dari mana dan lain sebagainya. Tapi ada anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, kita sedang korek-korek. Ya kurang lebih kasarnya 30-an juta ya. Mengapa tiap bulan saya sisihkan 10 juta untuk pelayanan pada masyarakat kecil? Sehingga kalau kita hitung selama 5 tahun kan 600 juta. Itu pelayanan pada masyarakat. Tapi yang mengelola itu bukan saya, tapi saya bentuk satu yayasan, memang belum berbadan hukum, tapi mereka mengelola uang ini untuk memberi pelayanan kepada masyarakat kecil ketika mereka mengalami masalah. Ini memberi pelayanan. Ya. Politik itu baik karena untuk memberi pelayanan dan hal-hal baik untuk masyarakat. Ya. Banyak orang juga bertanya begini, ini kan politik itu begitu banyak hal-hal. Pokoknya yang enak-enak itu ada di ruang politik. Iya. Lalu orang bertanya, ini motivasi menjadi politisi. Bapak ini kan mantan guru, mantan birokrat. Bapak motivasi untuk terjun ke politik praktisnya apa? Jadi yang pertama, motivasi untuk terjun ke politik yang pertama, perhatian terhadap guru itu sering diabaikan. Ketika di DPR itu kalau
tidak ada guru maka omong tentang guru. Tapi ketika saya masih ingat bahwa kalau Pak Simon kalau masih di TPR sana, artinya ada rasa bahwa perhatian terhadap guru, keperpihakan pada guru ada. Itu yang pertama. Sehingga kalau keliru kalau guru tidak memilih kader yang mau maju ke sana dari guru, mestinya mereka harus pilih guru karena di sana pasti ruang untuk berjuang untuk mereka pasti ada. Yang kedua, keberpihakan pada masyarakat kecil. Teman saya, jadi saya melihat bahwa orang susah. Karena saya misalnya begini, masalah pendidikan anak. Saya kan tahu anak-anak ini kan banyak yang menjelang ujian itu kan selalu dikejar. Saya kepala sekolah jadi saya tahu dikejar, harus bayar dulu uang sekolah baru ikut ujian. Kalau tidak boleh. Keputusan terakhir pada pimpinan, ada siswa yang selama 3 tahun tidak bayar uang sekolah. Mereka kejar mau ujian nasional, kejar dia. Saya bilang, anak ini kasihan. Lalu saya panggil dia, sini dulu. Orang itu kerja apa? Tukar batu merah. Ada batu kan di bawah. Ada. Bayar uang sekolah pakai batu merah. Dan lunas tuh. Tidak ada masalah. Nanti dia datang, dia muat pakai auto pickup, dia datang. Saya uang bayar auto pickup tidak. Saya ambil dari saku sendiri, saya tolong. Jadi prinsip saya bahwa siapa yang menabur kebaikan pasti dia akan menuai kebaikan. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Ya, Pak. Ya. Jika pemilihan legislatif ini besok, ya, misalnya pemilihan legislatif besok, apa yang mau sampaikan ke masyarakat? Artinya kalau pemilihan besok, untuk saya itu saya tidak terlalu pikir soal bahwa mesti ada serangan fajar. Itu bagi saya tidak. Karena serangan fajar itu orang yang punya duit. Lalu kita ini kan orang biasa-biasa saja. Mau ambil uang dari mana? Tapi saya ngomong ke masyarakat ketika saya turun sosialisasi, bilang ingat serangan fajar itu sama istilahnya dan beli putus. Jadi ketika mereka turun untuk beri kamu uang 50.000, nanti setelah jadi DPR, dia tidak pernah akan perhatikan bapak mereka. Dia tutup kaca pintu mobil itu rapat-rapat. Dan sekarang mereka alami, betul sekarang ya yang itu. Sehingga saya bilang, saya tidak pakai uang. Saya hanya tawarkan program ini. Kalau bapak mereka pilih saya juga, oke. Kalau saya jadi, pasti saya akan laksanakan. Di sana ketika saya sosialisasi, saya bilang, kalau bapak mereka jatuhkan pilihan yang tepat pada Partai Amanat Nasional nomor urut 2 atas nama Sinu Yohanes, maka semua ini pasti laksanakan. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Partai Amanat Nasional. Ya, Partai Amanat Nasional nomor 12, caleg nomor 2 atas nama Sinu Yohanes. Kalau ada yang mau sampaikan ke masyarakat, baru sampaikan. Kalau ke masyarakat itu mestinya mereka mesti jatuhkan pilihan yang tepat. Kalau ada orang datang menawarkan begini, mengapa mereka harus tolak? Tidak orang. Kalau misalnya disujatukan pilihan dengan partai lain, kita sosialisasi, mereka tidak akan datang. Tidak akan datang untuk mendengar. Ini kesulitan. Ya, kesulitan kita di lapangan itu. Sebenarnya mesti pemerintah desa menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat supaya siapa yang datang itu kita dengar. Ini pendidikan politik. Ya, ini pendidikan politik kepada masyarakat. Betul. Supaya kita dengar kira-kira mereka punya program model macam mana. Kalau programnya oke, mengapa kita tidak jatuhkan pilihan ke orang yang menawarkan hal-hal yang positif bagi. Artinya selama saya jadi kepala sekolah, saya tolong banyak anak dalam kesulitan. Abang menabur kebaikan Dia akan menuai kebaikan. Jadi kita lanjut di sesi berikutnya. Sampai jumpa.